Marilah makan buah-buahan segar setiap hari, tubuh sehat, umur pun panjang. Bagian atau part 4, yaitu 16, buah manggis, 17, buah tomat, 18, buah durian, 19, buah rambutan, 20 buah salak. Selanjutnya, dikutip dari Wikipedia, bahasa Indonesia, maka buah manggis, Garcinia mangostana L, atau mangosteen, adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari semenanjung Malaya dan menyebar ke Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai ketinggian antara 7 hingga 25 meter. Buahnya juga disebut manggis, berwarna merah keunguan ketika matang, meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah. Buah manggis dalam perdagangan dikenal sebagai ratu buah. Sebagai pasangan durian, si raja buah. Buah ini mengandung mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antioksidan, sehingga di luar negeri buah manggis dikenal sebagai buah yang memiliki kadar antioksidan tertinggi di dunia. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis dan asam gelugur, rempah bumbu dapur dari tradisi boga India dan Sumatera. Pohon dan buah. Buah manggis di pohon. Manggis merupakan sebuah pohon tropis yang tumbuh dalam suhu hangat dan stabil. Paparan suhu di bawah 0 Celcius (32 Fahrenheit) untuk jangka waktu yang lama, umumnya akan membunuh tanaman dewasa. Hortikulturis yang berpengalaman telah menumbuhkan spesies ini di luar ruangan dan membawanya untuk dikembangkan di daerah ekstrim selatan Florida. Manggis bersifat apomixis obligat, biji tidak berasal dari fertilisasi dan diduga mempunyai keanekaragaman genetik sempit, sehingga diperkirakan manggis di alam hanya satu klon dan sifatnya sama dengan induknya. Kenyataan di lapang menunjukkan adanya keanekaragaman tanaman manggis yang mungkin disebabkan faktor lingkungan maupun faktor genetik akibat mutasi alami sejalan dengan sejarah tanaman manggis yang telah berumur ribuan tahun. Buah manggis muda, di mana tidak memerlukan pemupukan untuk tumbuh, lihat agamospermi, pertama kali akan berwarna hijau pucat atau hampir putih di bawah kanopi. Saat buah membesar selama 2 hingga 3 bulan ke depan, warna kulitnya akan menjadi hijau gelap. Pada periode ini, pertumbuhan ukuran buah dapat meningkat hingga kulitnya berukuran 6-8 cm dengan diameter luar, akan tetap keras hingga pematangan akhir tiba. Sifat kimia dari permukaan bawah kulit manggis terdiri dari berbagai polifenol, termasuk santones dan tanin yang menjamin astringen dapat menghambat perhatian serangga, jamur, virus tanaman, bakteri dan pemangsa hewan. Pada saat buah belum matang, perubahan warna dan pelunakan kulit menjadi proses alami yang menunjukkan pematangan buah dapat dimakan dan benih telah selesai berkembang. Buah manggis, Garcinia mangostana, memiliki banyak manfaat kesehatan, diantaranya menjaga kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan mata, menjaga daya tahan tubuh, menurunkan risiko kanker, mengurangi peradangan, menjaga kesehatan otak, mengurangi risiko penyakit jantung, mengontrol kadar gula darah, dan membantu menurunkan berat badan. Manfaat buah manggis secara lebih rinci. 1. Mengurangi risiko penyakit inflamasi seperti artritis dan radang usus. 2. Membantu melawan pertumbuhan sel kanker. 3. Mencegah sembelit. 4. Meningkatkan gerakan usus. 5. Mempertahankan keseimbangan mikroba usus yang sehat. 6. Melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi lingkungan. 7. Meningkatkan produksi kolagen. 8. Menjaga elastisitas dan kelembapan kulit. Dan 9. Membantu melancarkan buang air besar pada ibu hamil. Buah manggis dapat dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi menu makanan menarik seperti smoothie, salad, atau jus. Selain buah manggis, kulit buah manggis juga memiliki manfaat kesehatan, diantaranya mengurangi risiko penyakit jantung. Konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi untuk mendapatkan nasihat yang tepat mengenai konsumsi buah manggis. Makan buah manggis berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, kembung, dan mual. Selain itu, manggis juga dapat memperlambat pembekuan darah dan berpotensi mengganggu kemoterapi. Efek samping pencernaan diare, sembelit, kembung, mual. Efek samping pembekuan darah pendarahan berlebihan, memar. Efek samping kemoterapi gangguan kadar gula dalam darah, penurunan efektivitas kemoterapi. Efek samping lainnya, asidosis laktat, yaitu kondisi kadar asam laktat dalam tubuh terlalu tinggi. Untuk menghindari efek samping tersebut, Anda dapat mengonsumsi manggis dalam jumlah yang wajar, tidak makan manggis dengan makanan berat atau manis, tidak makan kulit manggis, tidak makan manggis saat perut kosong, tidak mengonsumsi
mengombinasikan manggis dengan air berkarbonasi. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan atau masalah kesehatan setelah makan buah manggis, segeralah periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, maka buah tomat atau rangam, Solanum lycopersicum, atau dalam bahasa Inggris, tomato, adalah tumbuhan dari keluarga terong-terongan, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Tomat memiliki batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi karena masih sekeluarga dengan kentang dan terung yang mengandung alkaloid. Cara menanam tanaman tomat adalah disemai lebih dahulu, setelah tumbuh 4 daun sejati kemudian ditanam, dijadikan bibit terlebih dahulu. Panen dimulai usia 9 minggu setelah tanam. Selanjutnya setiap 5 hari, buah tomat salah satu produk buatan hasil olahan tomat yang digemari, yaitu saus tomat. Hampir di berbagai negara memproduksi saus tomat. Saus tomat sendiri banyak dimanfaatkan untuk bumbu tambahan dalam mengolah berbagai masakan. Saus tomat juga dapat disajikan langsung bersama burger, sandwich, dan banyak lagi yang lainnya. Selain untuk tambahan dalam mengolah makanan, tomat juga dapat diolah menjadi jus tomat. Etimologi kata tomat dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata bahasa Belanda tomaat. Kata tomaat dalam bahasa Belanda sendiri dipinjam dari kata tomate bahasa Spanyol yang dimana kata tomate bahasa Spanyol ini berakar dari kata tomat, diucapkan mat bahasa Nahuatl yang secara harafiah berarti buah yang membengkak. Sejarah penyebaran tanaman tomat menurut tulisan karangan Andrew F. Smith, The Tomato in America, tomat kemungkinan berasal dari daratan tinggi pantai barat Amerika Selatan. Setelah Spanyol menguasai Amerika Selatan, mereka menyebarkan tanaman tomat ke koloni-koloni mereka di Karibia. Spanyol juga kemudian membawa tomat ke Filipina, yang menjadi titik awal penyebaran ke daerah lainnya di seluruh benua Asia. Spanyol juga membawa tomat ke Eropa. Tanaman tomat tumbuh dengan mudah di wilayah beriklim tropis Mediterania. Kandungan buah tomat. Tomat mengandung antioksidan berupa likopen yang dapat membantu memerangi efek radikal bebas penyebab kanker. Tomat juga memiliki kandungan antioksidan lain yakni polifenol, naringenin, dan asam klorogenat. Di samping itu, ternyata buah tomat rendah kalori dan lemak, tetapi kaya akan karotenoid, lutein, gula, vitamin A, vitamin C, asam folat, dan kalium. Macam-macam buah tomat. Terdapat ratusan kultivar tomat yang dibudidayakan dan diperdagangkan. Pengelompokan hampir selalu didasarkan pada penampilan atau kegunaan buahnya berdasarkan penampilan. Tomat muda yang masih hijau, terdapat buah tomat dengan kisaran warna dari hijau ketika masak, kuning, jingga, merah, ungu, hitam, serta belang-belang dari ukuran dan bentuk. 5. Tomat dikelompokkan sebagai berikut: granola yang bentuknya bulat dengan pangkal buah mendatar dan mencakup yang biasanya dikenal sebagai tomat buah karena dapat dimakan langsung. Gondol yang biasa dibuat saus dengan bentuk lonjong oval, biasanya yang ditanam di Indonesia adalah kultivar gondol hijau dan gondol putih, dan keturunan dari kultivar impor Roma, dan termasuk pula tomat buah sayur adalah tomat dengan buah. Biasanya padat dan dipakai untuk diolah dalam masakan ceri. Tomat ranti yang berukuran kecil dan tersusun berangkai pada tangkai buah yang panjang. Berdasarkan kegunaan buah tomat, orang mengenal tomat buah, tomat sayur, serta tomat lalapan. Berdasarkan hal ini, fungsi tomat merupakan klasifikasi dari buah maupun sayuran, walaupun struktur tomat adalah struktur buah. Perkembangan pengetahuan, sekarang tomat tidak hanya sebagai pelengkap untuk makanan melainkan juga sudah dikenal luas untuk kecantikan. Manfaat tomat untuk kecantikan antara lain adalah untuk mengecilkan pori-pori dan mencerahkan kulit karena tomat kaya dengan kandungan vitamin C. Tomat memiliki banyak manfaat kesehatan seperti menjaga kesehatan jantung, mata, dan kulit. Tomat juga dapat membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat tomat untuk kesehatan jantung: mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan tekanan darah. Manfaat tomat untuk kesehatan mata: menjaga kesehatan mata, mempertajam penglihatan. Manfaat tomat
untuk kesehatan kulit, mencegah penuaan dini, melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Manfaat tomat untuk kesehatan lainnya: menurunkan berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang, melancarkan pencernaan, menstabilkan suasana hati, menjaga kesehatan otak, dan menjaga kesehatan ginjal. Tomat kaya akan vitamin A, C, dan kalium. Tomat juga mengandung serat, likopen, lutein, zeaxanthin, asam folat, dan asam alfa-lipoan. Tomat yang sudah diolah menjadi jus atau dimasak lebih bermanfaat bagi tubuh daripada dimakan mentah. Tomat sebaiknya tidak dimasak terlalu lama agar kandungan nutrisinya tidak hilang. Tomat bisa direbus atau dipanggang dengan waktu yang tidak terlalu lama. Alasan tidak dimasak terlalu lama: memasak tomat terlalu lama dapat menghilangkan kandungan vitamin C hingga 30%. Memasak tomat terlalu lama dapat menghilangkan kandungan nutrisi sehat lainnya. Cara memasak tomat yang baik: 1. Masukkan tomat paling akhir menjelang masakan matang. 2. Rebus tomat dalam waktu yang tidak terlalu lama, misalnya 3 menit. 3. Panggang tomat. Dan 4. Hindari menggoreng tomat. Kan tomat berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti: 1. Masalah pencernaan seperti sakit perut, kembung, dan diare. 2. Masalah saluran kemih seperti iritasi kandung kemih dan inkontinensia urin. 3. Alergi seperti bersin, nyeri tenggorokan, bengkak pada area wajah, dan ruam kulit. 4. Leukoperodermia, yaitu perubahan warna kulit akibat kelebihan likopen. 5. Peningkatan asam lambung. 6. Batu ginjal. 7. Nyeri sendi. Dan 8. Sakit kepala dan migrain. Efek samping tersebut dapat terjadi karena tomat memiliki kandungan asam askorbat, asam sitrat, asam malat, kalsium, oksalat, dan histamin. Untuk menghindari efek samping tersebut, Anda dapat: 1. Membatasi konsumsi tomat. 2. Memasak tomat sebelum mengonsumsinya. Dan 3. Waspadai jika Anda merasakan gejala seperti nyeri perut, kembung, atau diare. Namun, perlu diingat bahwa respon tubuh dan daya tahan tubuh setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Buah durian, menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, maka buah durian, bentuk tidak baku, duren, adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan tumbuh di seluruh Pulau Sumatera. Penamaan buah ini mengacu pada buahnya yang berbentuk bulat atau lonjong dengan ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri sehingga disebut durian. Sebutan populernya adalah raja dari segala buah, king of fruit. Daging buahnya berwarna kuning pucat, bertekstur lunak, memiliki rasa manis dan aroma menyengat. Durian adalah buah yang kontroversial karena meskipun banyak orang yang menyukainya, tetapi sebagiannya kurang suka dengan aromanya. Tumbuhan dengan nama durian bukanlah spesies tunggal, tetapi sekelompok tumbuhan dari genus Durio. Namun, yang dimaksud dengan durian, tanpa imbuhan apa-apa, biasanya adalah Durio sibetinus. Jenis-jenis durian lain yang dapat dimakan dan kadangkala ditemukan di pasar tempatan di Asia Tenggara di antaranya adalah lai, Durio, Putegensis, kerantungan, Durio, Osleanus, durian kura-kura atau kekura, Durio, Graveolens, serta lahung, Durio, dulcis. Untuk selanjutnya, uraian di bawah ini mengacu kepada Durio sibetinus. Nama-nama lokal, terdapat banyak nama lokal. Nama terbanyak ditemukan di Kalimantan, yang mengacu pada berbagai varietas dan spesies yang berbeda. Durian di Jawa dikenal sebagai duren, bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan kadu atau duren, bahasa Sunda. Di Sumatera dikenal sebagai durian dan duren, bahasa Gayo. Di Sulawesi, orang Manado menyebutnya durian, orang Toraja duliang, sementara di ujung paling timur pulau ini, orang Banggai mengenalnya dengan nama Molisukon. Di Pulau Seram bagian timur disebut rulen. Di kota Ambon dan Kepulauan Lease biasa disebut sebagai dorian. Orang Batak menyebutnya tarutung. Penyebaran pohon dan tanaman durian. Pusat keanekaragaman durian adalah Pulau Kalimantan. Daerah-daerah sekitarnya juga memiliki beberapa plasma nutfah durian, seperti Mindanao, Sumatera, dan Semenanjung Malaya meskipun tidak semelimpah Kalimantan. Meskipun demikian, pengekspor utama durian adalah Thailand, yang mampu mengembangkan kultivar dengan mutu tinggi dan sistem budidaya yang baik. Tempat lain yang membudidayakan durian dengan orientasi ekspor adalah Mindanao di Filipina, Queensland di Australia, Kamboja, Laos, Vietnam, India, dan Sri Lanka.
Festival Kadayawan di Filipina, pusat penghasil durian adalah di daerah Davao di Pulau Mindanao. Festival Kadayawan merupakan perayaan tahunan untuk durian di Davao City. Buah durian memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, di antaranya 1. Menjaga kesehatan pencernaan. Durian mengandung serat yang dapat mencegah sembelit dan meningkatkan bakteri probiotik di usus. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. Durian mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan fungsi sel darah putih dalam melawan infeksi. 3. Menjaga kesehatan jantung. Durian mengandung kalium yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 4. Menjaga kesehatan otak. Durian mengandung antioksidan yang dapat mengurangi kerusakan akibat radikal bebas. 5. Menjaga kesehatan tulang. Durian mengandung mineral-mineral seperti magnesium dan fosfor. 6. Menjaga berat badan. Durian mengandung serat yang dapat membantu merasa kenyang lebih lama. 7. Mencegah penyakit kanker. Durian mengandung antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. 8. Mencegah penuaan dini. Durian dapat membantu mencegah penuaan dini. 9. Mencegah nyeri. Durian mengandung vitamin C yang dapat membantu mencegah nyeri terutama pada area sendi. Dan 10. Mencegah penyakit celiak. Biji durian dapat diolah menjadi tepung bebas gluten yang dapat mencegah gejala penyakit celiak. Makan durian berlebihan dapat menimbulkan efek samping seperti 1. Masalah pencernaan seperti diare, sakit perut dan perut kembung. 2. Reaksi alergi seperti gatal-gatal, muntah atau hidung melel. 3. Sakit tenggorokan. 4. Peningkatan berat badan. 5. Peningkatan gula darah. Dan 6. Gangguan ginjal. Durian mengandung gula sederhana, lemak, glukosa, kalori, dan karbohidrat yang cukup tinggi. Efek samping durian bagi penderita tertentu. 1. Penderita diabetes sebaiknya tidak mengonsumsi durian secara teratur karena durian mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. 2. Penderita penyakit jantung, terutama mereka yang juga memiliki diabetes atau sindrom metabolik berisiko mengalami peningkatan kadar gula darah secara cepat. Dan 3. Konsumsi durian bersamaan dengan minum alkohol dapat menimbulkan efek buruk seperti sakit kepala, muntah, kemerahan, dan reaksi tidak menyenangkan lainnya. Batas konsumsi durian. Batas konsumsi durian yang tepat tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi kesehatan. Jika Anda mengidap kondisi tertentu dan ingin makan durian, sebaiknya bicara dengan dokter terlebih dahulu tentang keamanannya. Buah rambutan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia bahwa buah rambutan merupakan tanaman tropis yang termasuk ke dalam suku lerak-lerakan atau Sapindaceae, berasal dari daerah kepulauan di Indonesia. Kata rambutan berasal dari bahasa Indonesia yang berakar dari kata rambut. Karena bentuk buahnya yang mempunyai kulit menyerupai rambut, rambutan banyak terdapat di daerah tropis seperti Afrika, Kamboja, Karibia, Amerika Tengah, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Sri Lanka. Pemerian botani, bunga jantan rambutan. Pohon berdaun hijau sepanjang tahun, menyukai suhu tropika hangat, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, tinggi dapat mencapai 8 meter, namun biasanya tajuknya melebar hingga jari-jari 4 meter. Daun majemuk menyirip dengan anak daun 5 hingga 9, berbentuk bulat telur, dengan variasi tergantung umur, posisi pada pohon, dan ras lokal. Pertumbuhan rambutan dipengaruhi oleh ketersediaan air. Setelah masa berbuah selesai, pohon rambutan akan merona, flushing, menghasilkan cabang dan daun baru. Tahap ini sangat jelas teramati dengan warna pohon yang hijau muda karena didominasi oleh daun muda. Pertumbuhan ini akan berhenti ketika ketersediaan air terbatas dan tumbuhan beristirahat tumbuh. Pembungaan dan bunga banci rambutan. Tumbuhan ini menghasilkan bunga setelah 7 tahun jika ditanam dari biji, tetapi pada usia 2 tahun sudah dapat berbunga jika diperbanyak secara vegetatif. Rambutan berumah 2, tetapi bersifat androdioecious. Ada tumbuhan penghasil bunga jantan saja dan tumbuhan penghasil bunga banci. Tumbuhan jantan tidak pernah menghasilkan buah. Pembungaan rambutan dipengaruhi oleh musim atau ketersediaan air. Masa kering 3 bulan menghentikan pertumbuhan vegetatif dan merangsang pembentukan bunga. Di daerah Sumatera bagian utara, yang tidak mengenal musim kemarau, rambutan dapat menghasilkan buah 2 kali dalam setahun. Di tempat lain, bunga muncul biasanya setelah masa kering 3 bulan. Di Jawa dan Kalimantan biasanya pada bulan Oktober dan November. Bunga majemuk tersusun dalam karangan, dengan ukuran satuan bunga berdiameter 5 mm atau bahkan lebih kecil. Bunga jantan
tidak menghasilkan putik. Tumbuhan banci yang baru berbunga biasanya menghasilkan bunga jantan, baru kemudian diikuti dengan bunga dengan alat betina putik. Bunga banci, hermafrodit, memiliki benang sari yang fungsional dan memiliki 2 bakal buah, meskipun jika terjadi pembuahan hanya satu yang biasanya berkembang hingga matang, sementara yang lainnya tereduksi. Penyerbukan dilakukan oleh berbagai jenis lebah, tetapi yang paling sering hadir adalah trigona, lebah kecil tanpa sengat berukuran sebesar lalat. Di berbagai apiari, bunga rambutan juga menjadi sumber utama nektar bagi lebah peliharaan. Buah rambutan terbungkus oleh kulit yang memiliki rambut di bagian luarnya, exokarp. Warnanya hijau ketika masih muda, lalu berangsur kuning hingga merah ketika masak ranum. Endokarp berwarna putih, menutupi daging. Bagian buah yang dimakan, daging buah, sebenarnya adalah salut biji atau aril, yang bisa melekat kuat pada kulit terluar biji atau lepas. Rambutan Aceh, ngelotok, pohon dengan buah masak sangat menarik perhatian karena biasanya rambutan sangat banyak menghasilkan buah. Jika pertumbuhan musiman, buah masak pada bulan Desember hingga Maret. Buah rambutan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, diantaranya 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Rambutan kaya vitamin C yang dapat meningkatkan produksi sel darah putih. 2. Menurunkan kolesterol. Rambutan memiliki sifat anti-hiperkolesterolemia yang dapat mengurangi kadar kolesterol jahat LDL dalam darah. 3. Menjaga kesehatan pencernaan. Rambutan mengandung serat yang baik untuk pencernaan. 4. Menjaga kesehatan kulit. Rambutan mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat merangsang produksi kolagen. 5. Membantu menurunkan berat badan. Rambutan mengandung serat yang tinggi, sehingga dapat membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. 6. Mendukung kesehatan jantung. Rambutan mengandung kalium yang dapat menurunkan tekanan darah dan menjaganya tetap stabil. 7. Mencegah kanker. Rambutan mengandung antioksidan yang dapat membantu menghilangkan radikal bebas dari tubuh. 8. Menjaga fungsi ginjal. Rambutan mengandung fosfor yang dapat menyaring racun yang dihasilkan oleh tubuh. 9. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Rambutan mengandung kalsium. Dan 10. Menunjang daya tahan tubuh. Rambutan mengandung vitamin B5 yang berperan penting dalam mengubah makanan jadi energi. Rambutan juga memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi. Kan rambutan berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti 1. Gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, perut kembung, nyeri ulu hati, dan sakit perut. 2. Peningkatan kadar gula darah terutama bagi penderita diabetes. 3. Kenaikan berat badan. 4. Reaksi alergi seperti kulit gatal, tenggorokan gatal, dan mata gatal. Dan 5. Gangguan ginjal jika mengonsumsi biji rambutan secara berlebihan. Rambutan mengandung serat dan gula alami yang tinggi. Rambutan yang terlalu matang dapat mengubah gula menjadi alkohol yang dapat menjadi masalah bagi orang dengan tekanan darah tinggi. Beberapa orang yang memiliki riwayat sindrom iritasi usus besar (IBS) sebaiknya menghindari konsumsi rambutan. IBS adalah gangguan sistem pencernaan yang ditandai oleh nyeri atau sensasi tidak nyaman pada perut hingga kembung serta diare. Meskipun rambutan memiliki banyak manfaat kesehatan, konsumsilah dalam jumlah moderat. Untuk orang dewasa, konsumsi sekitar 5-10 Buah salak atau dalam bahasa Inggris disebut snack fruit, dan menurut Wikipedia bahwa buah salak, Salaca zalaca, adalah sejenis palma dengan buah yang biasa dimakan. Salak dikenal juga sebagai sala, mint, mak, bag, dan thai. Dalam bahasa Inggris disebut salak atau snake fruit karena kulitnya mirip dengan sisik ular. Pemerian botanis, palma berbentuk perdu atau hampir tidak berbatang, berduri banyak, melata dan beranak banyak, tumbuh menjadi rumpun yang rapat dan kuat. Batang menjalar di bawah atau di atas tanah, membentuk rimpang, sering bercabang, diameter 10-15 cm. Daun majemuk menyirip, panjang 37 m, tangkai daun, pelepah dan anak daun berduri panjang, tipis dan banyak, warna duri kelabu sampai kehitaman. Anak daun berbentuk lanset dengan ujung runcing, berukuran sampai 8x 85 cm, sisi bawah keputihan oleh lapisan lilin karangan bunga jantan. Kebanyakan berumah dua, dioesis, karangan bunga terletak dalam tongkol
majemuk yang muncul di ketiak daun, bertangkai, mula-mula tertutup oleh seludang, yang belakangan mengering dan mengurai menjadi serupa serabut. Tongkol bunga jantan 50-100 cm panjangnya, terdiri atas April 12 bulir silindris yang masing-masing panjangnya antara 7-15 cm, dengan banyak bunga kemerahan terletak di ketiak sisik-sisik yang tersusun rapat. Tongkol bunga betina 20-30 cm, bertangkai panjang, terdiri atas 1-3 bulir yang panjangnya mencapai 10 cm. Buah tipe buah batu berbentuk segitiga agak bulat atau bulat telur terbalik, runcing di pangkalnya dan membulat di ujungnya. Panjang 2,5-10 cm. Terbungkus oleh sisik-sisik berwarna kuning coklat sampai coklat merah mengkilap yang tersusun seperti genting, dengan banyak duri kecil yang mudah putus di ujung masing-masing sisik. Dinding buah tengah, Sarcotesta, tebal berdaging, kuning krem sampai keputihan, berasa manis, masam, atau sepat. Biji 1-3 butir, coklat hingga kehitaman, keras, 2-3 cm panjangnya. Kegunaan: buah salak yang masih muda di pohonnya. Buah salak terutama ditanam untuk dimanfaatkan buahnya, yang populer sebagai buah meja. Selain dimakan segar, salak juga biasa dibuat manisan, asinan, dikalengkan, atau dikemas sebagai keripik salak. Salak yang muda digunakan untuk bahan rujak. Selain itu, salak juga seringkali diolah menjadi dodol, kurma, kopi, bahkan puding. Umbut salak pun dapat dimakan. Helai-helai anak daun dan kulit tangkai daunnya dapat digunakan sebagai bahan anyaman, meski tentunya sesudah duri-durinya dihilangkan lebih dahulu. Karena duri-durinya hampir tak tertembus, rumpun salak kerap ditanam sebagai pagar. Demikian pula, potongan-potongan tangkai daunnya yang telah mengering pun kerap digunakan untuk mempersenjatai pagar, atau untuk melindungi pohon yang tengah berbuah dari pencuri. Untuk pengobatan seperti untuk menghentikan diare, jadi bila kebanyakan makan salak akan menyebabkan kesulitan membuang air besar dalam kadar menengah. Kadang kulit salak juga digunakan dalam traditional China medicine, jamu sebagai bahan obat. Ragam jenis dan penyebaran tanaman salak sebagai pagar pekarangan. Salak ditemukan tumbuh liar di alam di Jawa bagian barat daya dan Sumatera bagian selatan. Salak dibudidayakan di Thailand, Malaysia dan Indonesia, ke timur sampai Maluku. Salak juga telah diintroduksi ke Filipina, Papua Nugini, Queensland dan juga Fiji. Sebagian ahli menganggap salak yang tumbuh di Sumatera bagian utara berasal dari jenis yang berbeda, yakni S. sumatrana Beck. S. zalaca sendiri dibedakan lagi atas dua varietas botani, yakni Viar zalaca dari Jawa dan Viar ambenensis Beck Mogea dari Bali dan Ambon. Buah salak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya 1. Menjaga kesehatan pencernaan. Salak mengandung serat yang tinggi, sehingga dapat membantu melancarkan pencernaan. 2. Menjaga kesehatan jantung. Salak mengandung kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. 3. Menjaga kesehatan mata. Salak mengandung beta-karoten yang dapat membantu meningkatkan ketajaman penglihatan. 4. Menjaga kesehatan kulit. Salak mengandung antioksidan dan vitamin yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. 5. Menjaga kesehatan tulang. Salak mengandung kalsium. 6. Meningkatkan daya tahan tubuh. Salak mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 7. Menurunkan berat badan. Salak rendah kalori dan tinggi serat. 8. Mengontrol gula darah. Salak memiliki indeks glikemik yang rendah dan mengandung pterostilbene. 9. Meningkatkan daya ingat. Salak mengandung kalium, beta-karoten, dan pektin yang dapat merangsang aliran darah ke otak. Dan 10. Mengatasi mual pada ibu hamil. Salak memiliki rasa asam manis yang dapat membantu mengatasi mual atau morning sickness. Buah salak dapat dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi manisan, puding, asinan, rujak. Buah salak dapat menimbulkan efek samping jika dikonsumsi berlebihan, seperti gangguan pencernaan, alergi, dan kerusakan gigi. Gangguan pencernaan kembung dan gas, diare, sembelit, kram, tukak lambung, alergi ruam, gatal-gatal, kesulitan bernapas, kerusakan gigi. Asam dalam salak dapat merusak enamel gigi. Efek samping lainnya peningkatan risiko kenaikan berat badan, masalah terkait gula darah, memperburuk kondisi tifus. Tips konsumsi salak. 1. Konsumsi dalam jumlah yang wajar, sekitar 2-3 buah salak per hari. 2. Perhatikan kondisi kesehatan. 3. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi salak jika Anda memiliki masalah pencernaan, mah, atau alergi. 4. Pilih salak yang matang. Dan 5. Buah salak harus dikupas bersih sebelum dimakan, dan hanya bagian daging berwarna putih yang boleh dikonsumsi. Perhatian khusus, orang dengan masalah tukak lambung, sembelit, tifus, dan luka pada lambung sebaiknya menghindari salak. Salak dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat-obatan seperti obat pengencer darah.